warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku kelas 2C, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Kita sudah memasuki subtema yang baru ya nak ya. Sekarang coba disiapkan bukunya. Dan kita akan belajar yang pertama PPKN halaman 166 sampai 167 yang ayo berdiskusi. Lalu bahasa Indonesia halaman 158 sampai 159 dan matematika halaman 162. Nah, ini yang akan kalian kumpulkan di Google Classroom ya hari ini. Oke, coba kalian sekarang buka bukunya. Di sini ada percakapan antara Siti dan Ayah. Yuk kita baca sama-sama ya. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk Ayah? Ayah, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah anak-anak, kira-kira dengan bacaan-bacaan yang kemarin sudah pernah kita baca, kira-kira bacaan ini apa ada yang berbeda? Ya, di sini ada beberapa kalimat tanya. Nih, penulisan kalimat tanya itu biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya seperti ini. Nah, berarti yang diakhiri dengan tanda tanya seperti ini itu berarti namanya kalimat tanya. Nah, kalau diakhiri dengan tanda titik seperti ini Bu Guru, itu namanya apa? Itu namanya kalimat pemberitahuan atau kalimat berita. Jadi beda ya, biasanya kita membaca kalimat berita yang diakhiri tanda titik, sekarang diakhiri tanda tanya namanya kalimat tanya. Kira-kira kata tanya itu apakah hanya ini saja, anak-anak? Tidak ya, di sini kan kata tanyanya ada mengapa, apakah, kapan, ya, apakah lagi. Sebenarnya kata tanya itu ada banyak. Nah, ini beberapa yang harus kalian pahami. Bisa kalian tulis di halaman 158 ya. Di situ kan ada 4 kotak. Kamu boleh menuliskan lebih dari 1 kata tanya di situ ya. Nah, ada apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan bagaimana. Bu Guru, kalau apakah itu berarti apa ya? Sama saja dengan apa yang ditanyakan ini, kata tanya ini apa, cuma ditambahi saja imbuhankah. Gitu. Bisa juga siapakah, bisa di manakah, kapankah, itu artinya sama saja. Tapi ada 6 kata tanya pokok yang harus kalian pahami. Kalau di bahasa Inggris juga ada 5W1H itu sama dengan ini. Ya, di bahasa Indonesia juga sama. Nah, setelah kalian menulis tadi kata-kata tanya, sekarang kalian tulis pertanyaan di sini. Ya, kalian buat pertanyaan. Kata tanyanya kan tadi ada 6. Kalian boleh pilih 4 ini, lalu kalian tulis pertanyaannya dengan huruf tegak bersambung. Contohnya, siapa nama guru kelasmu? Nah, boleh nanti ditulis dengan huruf tegak bersambung ya. 4 pertanyaan yang berbeda. Bisa? Pasti bisa. Pinter. Oke, sekarang kalian coba buka halaman 162. Di situ ada soal matematika. Kita di sini diminta untuk membandingkan, untuk memberi tanda ini. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, anak-anak lebih mudahnya untuk mengenali tanda-tanda ini itu kalian beri
tanda di sini bisa seperti ini. Nah, ini artinya B. Huruf B itu artinya besar, berarti lebih dari. Kalau ini K, kurang, berarti kurang dari. Nah, bisa dipakai dengan cara ini ya. Untuk mengingat-ingat ini berarti tanda apa dan ini tanda apa agar tidak terbalik. Atau bisa juga kalian ingat-ingat bahwa yang besar itu pasti dimakan. Yang mana yang besar, yang kanan atau kiri yang besar itu pasti dimakan. Tuh, bisa menggunakan cara itu. Lalu, bagaimana caranya mengerjakan ini? Nah, di sini kan ada dua satuan yang berbeda, Nak. Ada ons, di sini satunya kilogram. Ini ada ons, di sini gram. Ini ada gram, di sini kilogram. Caranya bagaimana, Bu Guru? Harus disamakan dulu. Ya, kamu jadikan salah satu. Ini kan ada dua satuannya. Boleh kamu jadikan ons, ini juga nanti dijadikan ons, atau dijadikan kilogram semua. Kita jadikan kilogram semua ya. Ini kan berarti tetap nih 1 kilogram. Kamu tulis boleh di sini. Ya. Lalu 5 ons ditambah 5 ons. Ini harus ditambah, Nak. Kalau ada lebih dari 1 harus ditambah. Berarti 10 ons. Setelah kamu tambahkan, harus ditambahkan dulu ya, yang lebih dari 1. Setelah kamu tambahkan, kamu jadikan ke kilogram. Harus disamakan dengan ini. Disamakan salah satu ya. Nah, 10 ons itu berapa kilogram? Nah, siapa yang masih ingat? Kemarin berarti naik 1 tangga atau nolnya dihapus 1 di dalam tabel. Berarti 1 kilogram. Nah, berarti tandanya apa, Nak, di sini? 1 kilogram dengan 1 kilogram. Berarti sama dengan. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Ini juga sama, nomor 2 dan nomor 3. Yang ada yang lebih dari 1 ditambahkan dulu. Ini juga ditambahkan dulu. Lalu boleh semuanya dijadikan ons. Boleh semuanya dijadikan gram. Ya. Nah, Bu Guru, misalnya ini aku nggak mau jadikan kilogram, aku maunya jadikan ons. Boleh, terserah kalian ya. Yang ini juga boleh dijadikan gram. Ini berarti 1 kilogramnya harus dijadikan gram, harus sama ya. Kalau sudah sama antara sisi sini dengan sisi yang sini, baru kalian bisa menentukan tandanya. Kalau masih belum sama, tidak boleh langsung ditulis tandanya. Harus disamakan dulu. Bagaimana, Nana? Bisa ya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke Bu Rivi. Oke, lalu di sini ada bacaan tentang merawat tanaman di sekolah. Tanaman di sekolah itu harus dirawat oleh semua siswa ya, agar tampak indah. Tidak boleh diinjak, jangan membuang sampah juga. Kalau diinjak nanti tanamannya rusak, halamannya kotor dan tidak indah. Nah, semuanya itu adalah kewajiban semua siswa. Sebenarnya harus kewajiban semua warga sekolah ya, Bu Guru juga, Pak Guru juga. Penjaga sekolah juga, semuanya harus merawat sekolahnya dengan baik. Nah, kalau kalian sudah mengerti dan sudah membaca, kalian bisa mengerjakan halaman 166 sampai 167 yang ada tulisannya ayo berdiskusi. Soal nomor 1 sampai nomor 3 ya, Nak ya. Langsung dikerjakan di situ. Oke. Nih, tata tertibnya apa saja? Tata tertib artinya peraturan. Peraturannya apa saja untuk merawat tanaman di sekolah atau di kelasmu? Nah, siapakah yang harus menaati? Bagaimana, Nana? Bisa ya? Nah, ini menunjukkan aturan yang ada di sekolah. Kemarin kan kita sudah membahas aturan di sekolah secara umum ya. Sekarang aturan di sekolah untuk merawat tanaman. Oke, seperti itu anak-anak. Kalian pasti bisa. Kemarin Bu Rivi sudah lihat semuanya pintar mengerjakan tugas. Oke, kalian kerjakan tugasnya ya dengan rapi, dengan teliti, dengan lengkap. Kalau